Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang kajian literatur dan hipotesis. Baiklah, kajian literatur atau kita kenal dengan kajian pustaka. Kajian pustaka atau kajian literatur itu terdiri dari kajian teori, konsep-konsep yang terkait dan penelitian terdahulu, di mana biasanya pada akhir bagian kajian ini nanti akan memunculkan kerangka pemikiran serta hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu semacam praduga dari peneliti atau bahasa lainnya adalah proposisi. Nah, praduga itu muncul dari mana? Praduga itu muncul mungkin diperkuat dari hasil-hasil riset terdahulu, terus pernyataan dalam sebuah teori, itu pemikiran oleh pakar yang dimana nanti membantu kita untuk menduga sesuatu hal di mana biasanya ini menduga hubungan antar variabel independen kepada variabel dependen. Ini khususnya untuk penelitian kuantitatif. Nah, 3 tujuan kajian pustaka itu apa saja? Yang pertama adalah memunculkan dan membentuk ide dengan mempelajari jurnal, buku, atau penelitian orang lain. Yang kedua adalah mengetahui usaha penelitian terdahulu, yang dimana penelitian yang dilakukan selanjutnya diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan berpijak pada penelitian terdahulu, maka peneliti yang saat ini dapat menemukan pertimbangan teoritis yang dapat diperbaiki, mengetahui kontradiksi dengan riset terdahulu, dan mengetahui penyelidikan mana yang harus diulang. Jadi, ini pentingnya untuk mempelajari atau untuk mencajikan kajian pustaka. Selanjutnya, aspek-aspek penerapan teori ini ada beberapa yang nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah arah teorisasi, deduktif dan induktif. Ini cara logika dalam bertindak, utamanya dalam penelitian. Yang kedua adalah tingkat analisis, jadi menganalisis secara mikro, makro, dan meso. Terus fokus teoritis secara substansial dan formal, bentuk hubungan kausal, struktur atau interpretatif, dan rentang teori, generalisasi empiris, kisaran menengah, dan kerangka teori. Next. Nah, arah teorisasi ini ada dua. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif ini cenderung atau identik dengan penelitian kuantitatif, di mana dalam penelitian kuantitatif kita akan berusaha membuktikan suatu teori, kebenaran suatu teori. Pendekatan ini dimulai dari konsep abstraksi atau prosesi teoritis dengan menguraikan hubungan logis antar konsep dan kemudian mengevaluasi konsep serta proposisi pada bukti konkret. Nah, sedangkan pemikiran induktif ini lebih ke penelitian kualitatif, di mana kita biasanya berusaha mengembangkan dari teori yang sudah ada. Nah, di sini secara spesifik itu melihat peristiwa dan kemudian mengeneralisasikan secara nyata demi membangun ide-ide abstrak untuk penelitian yang akan datang. Selanjutnya tingkat analisis itu ada 3, makro, meso, dan mikro, di mana pada tingkat analisis makro itu pada kehidupan yang cenderung lebih besar, kehidupan sosial tingkat makro, dan proses terjadinya dalam jangka waktu yang lama. Ini membutuhkan beberapa dekade. Pada tingkat analisis meso, teori sosial yang digunakan berfokus pada hubungan, proses, dan struktur kehidupan sosial menengah. Misalnya apa? Organisasi. Yang ketiga adalah analisis tingkat mikro, berfokus pada kehidupan sosial tingkat mikro dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya fokus teoritis. Fokus teoritis ini ada dua. Yang pertama adalah teori substansi dan yang kedua adalah teori formal, di mana teori substantif ini berfokus pada isinya, karena substansi ya ini pada isinya dan topik tertentu terhadap realitas sosial. Sedangkan teori formal berfokus pada proses dan struktur umum berbagai bidang. Nah, perbedaan kedua teori ini terletak pada derajat keumumannya, di mana teori substantif diperoleh melalui perbandingan antar kelompok, sedangkan teori formal diperoleh melalui perbandingan berbagai kasus substantif. Persamaannya yaitu apa? Persamaannya sama-sama sebagai rancangan dalam proses pengumpulan hakikat pengetahuan. Selanjutnya, bentuk hubungan. Bentuk hubungan itu ada 3. Yang pertama adalah kausalitas, struktural, dan interpretatif. Ya, di mana dalam kausalitas hubungan sebab akibat ini ada 3, yaitu urutan temporal, asosiasi empiris, dan eliminasi alternatif. Di mana ini sudah sangat jelas sekali dibahas dalam
buku yang kita gunakan, literatur yang kita gunakan, bahwasanya dalam hubungan sebab akibat di sini yang urutan temporal kita berusaha untuk menyelidiki apa yang namanya sebab dari suatu dampak. Namun hal ini sebenarnya sulit untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang cross-sectional. Cross-sectional itu yang bagaimana? Yang pada waktu tertentu, pada tahun yang sama. Untuk memecahkannya, peneliti harus mencari informasi lain untuk mendesain riset untuk menguji urutan temporalnya. Apa sih penyebab-penyebabnya? Terus hal berikutnya ada asosiasi empiris, di mana sebenarnya dengan urutan temporal ini, fenomena ini terjadi secara bersama-sama pada satu pola. Ketika peristiwa terjadi itu muncul, peristiwa yang lainnya juga terjadi pada kondisi asosiasi, bukan merupakan sebab yang menjadikan sesuatu itu muncul, tapi melainkan pada kondisi yang seharusnya ada gitu. Contohnya apa? Sebuah asosiasi muncul dalam kurun hari di mana minggu yang sama dan bulan yang sama. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah eliminasi alternatif. Itu lebih kepada penjelasan alternatif itu biasanya dihindari untuk apa? Dengan mengobservasi kemungkinan akibat. Hal tersebut dilakukan untuk mengisolasi penyebab terhadap suatu faktor lain karena sesungguhnya akibat itu disebabkan oleh faktor sebab, bukan faktor yang lain. Yang kedua ada struktural, secara struktur, ada interpretatif. Selanjutnya rentang teori. Rentang teori itu ada 3. Yang pertama adalah generalisasi empiris, yang kedua adalah middle range, yang ketiga adalah kerangka teoritis, di mana pada generasi empiris di mana dapat berupa hipotesis yang didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan tertentu dan bersifat khusus. Untuk kisaran menengah, rentang teori ini bertujuan untuk mengintegrasikan ini membaurkan ya antara teori dengan hasil riset, di mana pada kisaran menengah, teori kisaran menengah ini dimulai dengan fenomena empiris dan abstrak, dan kemudian menciptakan pandangan umum yang dapat diversifikasi dilihat dari keanekaragaman datanya. Terus yang ketiga ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang namanya kerangka ya, ini berupa kayak bangunan ya, konsep-konsep yang berupa arah ya, abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Selanjutnya, kajian literatur seperti yang sudah kita bahas bersama itu terdiri dari teori, studi terdahulu, dan hipotesis, di mana sebenarnya teori ini menjadi bagian yang sangat penting khususnya dalam penggunaan di penelitian kuantitatif. Nah, pemilihan teori ini akan digunakan dalam penelitian ini bergantung pada topik yang dipilih. Misalnya apa? Misalnya kita mempelajari konflik dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Apa teorinya? Biasanya ada teori agensi. Terus terkait dengan sosial, itu ada teori legitimate atau stakeholder. Jadi dengan memilih topik dan apa yang terjadi, kita bisa mengidentifikasi teorinya. Umumnya seperti itu. Terus riset terdahulu. Studi terdahulu dianggap baik apabila bersumber dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Kadang ada semacam ringkasan yang dipublikasikan tapi tidak masuk jurnal. Alangkah baiknya saudara mengidentifikasi dari artikel-artikel jurnal yang sudah terpublikasi. Perpaduan antara kajian teori dengan studi terdahulu ini bagus sekali untuk memunculkan yang namanya kerangka berpikir konseptual atau conceptual framework. Fungsi dari conceptual framework ini adalah sebagai panduan untuk mengarahkan pada hipotesis yang sesuai. Lah, hipotesis ini sendiri berfungsi sebagai pedoman agar penelitian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi, hipotesis menyatakan hubungan yang akan diuji secara empiris. Hasil penelitian ini bisa diterima atau ditolak. Kalau dalam penelitian kuanti itu biasanya ada 2, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tinggal nanti biasanya kita akan mengajukan berapa hipotesis alternatif itu tergantung dari variabel independen yang kita gunakan. Dan perlu diketahui hipotesis kualitatif ini tidak dirumuskan sebagaimana mestinya hipotesis pada kuantitatif, karena biasanya malah dalam penelitian kualitatif ini kita berusaha
melihat fenomena yang ada di lapangan seperti itu. Bahkan kadang kita berusaha memunculkan suatu teori yang baru. Jadi ini perbedaan kuali dan kuanti. Kuanti itu memang diharuskan memunculkan sesuatu hipotesis, tapi kalau dalam penelitian kuali ini tidak demikian. Jadi seperti itu saudara-saudara semuanya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.